Nah, adik-adik, biasanya kita akan berusaha untuk membaca suatu naskah ya, khususnya naskah dalam bahasa Inggris, itu secara pelan dan hati-hati gitu. Tujuannya agar kita benar-benar bisa memahami arti dan makna setiap kalimat atau paragraf pada suatu naskah itu. Nah, hal tersebut tidak salah. Namun, dalam situasi akademik atau kondisi tertentu, misalnya saja ketika sesi diskusi dalam kelas, presentasi atau kegiatan seminar ya, kita tidak memungkinkan ya, atau kita tidak punya waktu sebanyak itu untuk memahami arti setiap kata atau setiap kalimat. Nah, hal tersebut membuat kita harus bisa menemukan informasi yang kita butuhkan ya secara cepat ya, dalam suatu bacaan dengan cara mengabaikan informasi lain yang tidak relevan dengan apa yang ingin kita cari atau ingin kita pelajari dari suatu naskah. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan itu ya? Karena kita nggak mungkin tadi untuk memahami kata demi kata, membaca secara lambat seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Intinya adalah agar kita bisa memperoleh sebanyak mungkin informasi dengan waktu yang seminimal mungkin. Nah, teknik ini disebut dengan speed reading atau dalam bahasa Indonesia membaca cepat. Seperti itu. Nah, apa sih speed reading itu, adik-adik? Jadi, speed reading adalah suatu teknik membaca untuk tujuan tertentu. Ya, misalnya kita membutuhkan informasi A dari suatu naskah. Maka jika di dalam naskah itu ada informasi B, informasi C, informasi D, dan lainnya, kita mengabaikan itu. Jadi tujuannya adalah memperoleh informasi yang kita butuhkan saja dan mengabaikan informasi lainnya. Lalu bagaimana caranya? Nah, ada banyak sekali strategi untuk melakukan teknik speed reading atau membaca cepat. Namun, kali ini kita akan membahas dua strategi yang mungkin paling banyak digunakan atau paling populer ya, yaitu strategi skimming dan scanning. Ya, khususnya ketika kita membaca naskah dalam bahasa Inggris ya. Oke, nah apa sih skimming itu, adik-adik? Jadi skimming adalah teknik membaca yang tujuannya adalah untuk memperoleh gagasan utama dari suatu paragraf atau bacaan tertentu. Nah, untuk bisa melakukan itu ya secara efektif, untuk melakukan skimming, caranya adalah dengan kita hanya perlu membaca satu atau dua bagian dari sebuah paragraf ya, karena paragraf kan ada banyak kalimat ya. Nah, untuk melakukan skimming maka kita perlu atau hanya perlu membaca satu atau dua kalimat saja. Loh, kok seperti itu? Oke, nanti akan kita bahas caranya. Nah, sebenarnya adik-adik, saya yakin adik-adik juga pasti sudah sering melakukan skimming sebenarnya. Misalnya, dalam kegiatan perkuliahan, Anda ketika sedang presentasi gitu, kemudian kalian mendapatkan pertanyaan. Nah, kalian kan biasanya punya contekan tuh ya, mau buku atau artikel atau apapun itu naskahnya. Ketika kalian mendapatkan pertanyaan, tentu saja kalian akan melakukan skimming. Kalian gak akan mungkin di depan itu membaca buku itu kalimat demi kalimat ya. Kalian akan langsung cari di mana informasi yang kalian butuhkan itu. Ya, sehingga kita bisa langsung mengarah kepada bagian yang kita perlukan untuk menjawab pertanyaan. Nah, itulah yang disebut dengan skimming adik-adik ya. Meskipun mungkin kita nggak sadar sebenarnya kita sedang melakukan teknik skimming itu. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara melakukan skimming yang benar sehingga informasi yang kita dapatkan bisa lebih akurat
dan sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, nah tahapan untuk melakukan skimming adik-adik yang pertama adalah ketika kita dihadapkan pada suatu artikel ya yang terdiri atas banyak paragraf, maka pastikan pertama yang kita lakukan adalah membaca secara utuh paragraf pertama. Ini sangat penting adik-adik untuk kita membaca secara utuh dan memahami secara utuh kalimat atau paragraf pertama, karena dalam struktur kebahasaan ya khususnya dalam bahasa Inggris, paragraf pertama selalu berupa introduction. Apa sih introduction? Introduction itu adalah penjelasan apa kira-kira yang akan dibicarakan dalam suatu naskah atau bacaan tersebut gitu. Nah, setelah kita tahu kira-kira apa yang akan dibicarakan dari suatu bacaan, selanjutnya ya, kita bisa membaca ke paragraf kedua, hanya kalimat pertamanya saja. Nah, kenapa kok kita hanya membaca kalimat pertamanya saja? Karena umumnya ide pokok dari suatu paragraf itu terletak pada awal paragraf ya, sangat sedikit suatu paragraf yang ide pokoknya itu terletak di akhir, sehingga biasanya kita membaca kalimat pertamanya, atau jika dirasakan kalimat pertama itu belum menjelaskan apa sebenarnya maksud dari paragraf itu, kita bisa membaca kalimat keduanya. Jadi yang kita lakukan pertama tadi membaca paragraf pertama secara utuh, kemudian kita membaca paragraf selanjutnya itu hanya pada bagian kalimat pertamanya saja. Dari situ kita nanti akan punya gambaran paragraf itu bicara tentang apa. Oke, setelah kita selesai membaca kalimat pertama dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bisa langsung lanjut ke paragraf selanjutnya. Misal nih, saya selesai membaca seluruh paragraf 1. Kemudian saya membaca kalimat pertama dari paragraf 2. Selanjutnya saya akan langsung lompat ke paragraf ketiga di kalimat pertamanya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita lompat dari paragraf kedua ke paragraf ketiga, mata kita harus sedikit jeli adik-adik. Jadi ketika kita proses melompat ya, kita kan akan melewati kalimat-kalimat selanjutnya yang tidak kita baca tadi. Kita harus juga melakukan scanning. Nah, scanning nanti akan kita bahas setelah ini ya. Tapi sebenarnya ini terintegrasi gitu. Kita akan melakukan scanning atau mencari kata kunci tertentu. Misalnya, waktu, nama, atau angka. Ya, jadi ketiga komponen itu, waktu, nama, angka, atau konsep atau teori tertentu, itu akan menjadi satu informasi yang penting dalam suatu naskah sains. Kenapa kok nama? Jadi dalam bacaan sains ya adik-adik, semua konsep, semua teori itu selalu diikutin dengan nama. Ya, ketika kita menuliskan teori, maka kita akan menuliskan teorinya siapa itu. Ketika kita menuliskan sebuah penemuan, maka kita selalu akan menuliskan siapa penemunya. Sehingga nama itu menjadi salah satu keyword atau kata kunci yang harus kita temukan dalam suatu paragraf ketika melakukan skimming. Ya, jadi meskipun kita hanya membaca kalimat pertama, kita tetap akan mencari informasi-informasi lain sambil kita berpindah atau melompat ke paragraf selanjutnya. Ya, dan itu dilakukan dengan cepat. Itu bisa dilakukan adik-adik jika kita terbiasa gitu. Jadi intinya adalah praktis atau latihan. Nah, setelah kita membaca paragraf demi paragraf ya, kalimat pertamanya, pastikan ya pada paragraf terakhir kita juga membacanya secara utuh. Ya, jadi kesimpulannya adalah paragraf pertama dan paragraf terakhir harus kita baca secara utuh dan kita benar-benar pahami. Kenapa demikian? Karena paragraf terakhir ya dalam struktur kebahasaan
dia selalu berisi conclusion atau kesimpulan. Jadi dari proses tadi kita akan dapatkan informasi yang pertama, apa yang akan dibicarakan dari paragraf atau bacaan itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf terakhir kita akan mendapatkan kesimpulan dari pembahasan di bacaan tersebut. Ya, jadi kita udah tahu apa yang dibicarakan, kita juga udah tahu kesimpulannya. Kalau saya pribadi, saya selalu membacanya itu paragraf pertama dulu, saya baca, saya pahami, kemudian saya langsung lompat ke paragraf terakhir, saya baca, saya pahami. Setelah itu saya baru membaca paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika saya sudah tahu apa yang mau dibicarakan dan apa kesimpulannya, maka membaca paragraf yang lain akan terasa lebih mudah. Sangat mudah. Ya, silahkan dicoba. Oke, nah sekarang mari kita coba praktekkan ya langkah-langkah ini. Bagaimana cara melakukan skimming. Nah, saya sudah mengambil satu artikel dari sciencedaily.com. Ini judulnya adalah The Male Y Chromosome Does More Than We Thought. Nah, sekarang mari kita coba ya adik-adik ya. Jadi ketika kita mendapatkan artikel seperti ini ya, ini kalau yang saya lakukan adalah saya akan membaca dulu paragraf pertama dan paragraf terakhirnya tadi, seperti yang kita bahas di atas ya. Jadi kita pastikan dulu kita membaca secara utuh paragraf pertama dan paragraf terakhir. Ya, caranya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, adik-adik, ketika kita membahas soal ya. Kita cari dulu kata kuncinya ya, misal di sini ada new light gitu. New light ini tidak diartikan sebagai cahaya yang baru, tetapi di sini adalah pengetahuan yang baru gitu misalnya. Ya, jadi kemudian di situ ada role of Y chromosome gitu misalnya, ada peran dari kromosom Y, jadi ada pengetahuan baru tentang peran dari kromosom Y. Kemudian di situ ada akibatnya gitu. Akibatnya adalah ada perbedaan antara resiko penyakit pada laki-laki, pada pria, dan pada wanita. Lalu jangan lupa juga tentang nama. Nah, di situ ada Profesor Christian De Schepper gitu misalnya. Jadi dari situ adik-adik kita tahu kira-kira bacaan ini akan membahas tentang apa. Ya. Nah, saya bisa membuat resume seperti ini. Jadi intronya yang akan dibicarakan adalah penemuan baru tentang peran kromosom Y terhadap risiko penyakit oleh Profesor Christian De Schepper. Seperti itu. Jadi dari sini kita punya gambaran. Kurang lebih naskah ini nanti akan berbicara tentang kromosom Y, tentang kaitannya dengan risiko penyakit. Oke, nah setelah saya tahu kira-kira dia mau bicara soal apa, saya akan membaca di atau paragraf terakhirnya. Nah di situ ya, di paragraf terakhir dia ada beberapa kata kunci bahwa ada perbedaan, kemudian pada kebanyakan penyakit ya, jadi ada perbedaan pada laki-laki dan perempuan pada kebanyakan penyakit. Kemudian nah, ini kesimpulannya bahwa tingkat kematian, ya, risiko kematian pada laki-laki itu ternyata 2 kali lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dari intro tadi kita tahu apa yang mau dibicarakan, selanjutnya di paragraf terakhir kita tahu kesimpulannya. Dari situ saya yakin adik-adik pasti sudah punya gambaran. Kira-kira alur dari paragraf itu nanti akan seperti apa. Gitu. Jadi kita sudah punya tuh sebenarnya gambaran utuh dari paragraf itu dari membaca intro dan summary gitu. Cuma yang belum kita peroleh adalah detail. Kenapa
kok kesimpulan itu bisa diambil. Begitu. Oke, nah setelah kita membaca intro dan summary ya, paragraf pertama dan terakhirnya kita sudah pahami, selanjutnya waktunya kita untuk mencari detail atau fakta-fakta yang mendukung dari summary itu. Ya, seperti yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya, ya, kita baca hanya kalimat pertamanya saja. Setelah itu kita langsung pindah atau lompat ke paragraf selanjutnya dengan tetap scanning atau looking for detail. Jadi ada nama, ada angka, ada waktu, dan lain-lain. Ya, sekarang mari kita coba. Nah, kita membaca dulu di paragraf kedua, di kalimat pertamanya. Ya, misalnya kita pahami dulu. Di sini untuk paragraf kedua misalnya, penemuan ini akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana gen pada pria di kromosom Y itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda dengan sel pada wanita gitu. Paragraf keduanya. Oke, jadi di paragraf kedua kita punya data bahwa ternyata kromosom Y itu membuat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian di paragraf ketiganya ya, karena di website ini, di Science Daily ini, dia itu pembacanya bukan hanya orang-orang biologi ya, orang-orang yang mempelajari tentang biologi, ada orang-orang yang lain, orang umum gitu. Maka si penulis itu perlu memberikan suatu pengetahuan dasarnya dulu gitu. Nah, di sini mungkin kalau kita sudah ini nggak perlu sih paragraf ketiga ya gitu. Dia menjelaskan bahwa manusia itu punya 23 pasang kromosom ya, yang terdiri, yang meliputi atau ada satu pasang dari kromosom kelamin, 2 buah kromosom X untuk perempuan, dan 1 kromosom X dan 1 kromosom Y untuk laki-laki. Nah, di situ dia memberikan pengetahuan dasarnya biar orang nggak bingung apa sih yang dibicarakan tentang kromosom Y itu gitu. Jadi laki-laki ya perempuan tuh bedanya itu loh gitu. Laki-laki punya XY, perempuan punya XX. Kemudian di paragraf keempat ya, dia membahas tentang bahwa dia melakukan manipulasi genetik ya, yang menyebabkan ada 2 gen pada laki-laki yang tidak aktif di kromosom Y. Nah, ini ternyata mengganggu signaling pathway atau proses persinyalan ya, seperti yang kita bahas di bacaan tentang membran sel kemarin ya, tentang bagaimana proses signaling itu terjadi. Jadi ternyata kalau ada 2 gen yang dinonaktifkan pada kromosom Y, itu akan mengganggu berbagai fungsi utama gitu, yang that play important roles. Jadi mengganggu fungsi-fungsi utama dari proses kerja sel pada laki-laki. Nah, kita sudah dapatkan data pendukung itu. Kemudian di paragraf ke-5, misalnya kita tidak cukup tuh hanya di kalimat pertama, maka kita bisa juga membaca untuk kalimat keduanya juga. Nah, nanti setelah kita baca kalimat pertama dari setiap paragraf itu, kita akan punya data untuk body paragrafnya. Ya, misalnya paragraf kedua tadi membahas tentang kromosom Y itu yang hanya terdapat pada pria, yang punya fungsi yang berbeda dengan sel pada wanita. Kemudian paragraf ketiga itu menjelaskan tentang manusia itu punya 23 pasang kromosom. Paragraf keempat itu menjelaskan tentang special case gitu, kasus spesial pada kromosom Y. Jika ada 2 gen yang tidak aktif, maka proses-proses penting itu akan terganggu. Kemudian paragraf kelima yang menjelaskan tentang
cara kerja kromosom Y itu berbeda gitu dengan kromosom yang lain. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa karena kromosom Y itulah laki-laki itu punya resiko kematian lebih besar dibandingkan wanita. Nah, setelah kita memahami hal tersebut, ya kita tidak perlu memahami semua kalimatnya, maka kita bisa membuat satu resum, ya resum dari bacaan yang tadi, adik-adik. Ya, misalnya di sini yang saya berikan tanda merah ini adalah yang saya tambahkan atau kata penghubungnya agar kita bisa memahami alur berpikir dari bacaan yang tadi ditulis. Gitu. Jadi resumnya adalah bahwa Profesor Christian DCP itu menemukan fakta baru tentang kromosom Y dan kaitannya terhadap risiko penyakit. Ya, di mana kromosom Y itu sendiri hanya ditemukan pada pria. Ya, kemudian di situ ada tambahan fakta bahwa pada wanita itu punyanya itu adalah kromosom XX, sedangkan pada pria itu kromosom X dan Y. Itu pengetahuan dasar. Kemudian dijelaskan bahwa ketika ada 2 gen pada kromosom Y yang tidak aktif, itu akan menyebabkan proses-proses pada tubuh itu terganggu. Hal tersebut terjadi karena kromosom Y itu sendiri punya cara kerja yang berbeda dengan kromosom-kromosom yang lain. Nah, kondisi itulah yang menyebabkan pria itu punya resiko kematian yang lebih tinggi daripada wanita. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknik scanning. Scanning ini sendiri sebenarnya terintegrasi dengan proses skimming tadi. Intinya adalah scanning ini kita mencari kata kunci atau keyword dari suatu bacaan, ya. Keyword-keyword seperti tanggal, waktu, nama, angka atau istilah baru itu kita bisa berikan garis bawah gitu, sehingga akan memudahkan ketika misal dalam proses diskusi ketika adik-adik nanti diberikan pertanyaan, maka ketika kita sudah punya garis-garis bawah di keyword-keyword yang menurut kita penting, akan lebih mudah untuk menemukannya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini bacaan yang sama seperti tadi. Jadi ketika kita membaca tadi ya, proses skimming tadi, kita sambil mencari keyword-keywordnya adik-adik. Misalnya, oh di sini ada keyword Y kromosom. Ini kan sebuah istilah ya. Kemudian ada istilah, ada nama. Nah, nama juga kita perlu tandai. Lalu ada angka. Nah, di sini ada 23 pasang. Apa yang 23 pasang? Itu juga perlu kita tandai. Kemudian, nah ini juga istilah atau konsep ya, signaling pathway itu apa, itu juga perlu kita tandai sehingga ketika sewaktu-waktu nanti kita membutuhkan informasi itu, kita akan mudah menemukan di mana lokasinya. Kemudian ada nama penyakit di situ, misalnya ischema gitu. Apa itu ischema? Berkurangnya suplai darah. Kemudian ada konsep juga bagaimana protein diproduksi. Sehingga ketika misal dalam suatu diskusi kita mendapatkan pertanyaan, lalu apa sih sebenarnya peran dari atau cara kerja dari kromosom Y gitu. Nah, kita sudah punya data tuh. Oh, tadi saya sudah menandai kromosom Y itu di paragraf pertama. Tapi setelah dibaca ternyata dia tidak menjelaskan role dari kromosom Y gitu. Dia tidak menjelaskan perannya. Lalu di mana? Oh, ternyata ada kromosom Y lain, yaitu di paragraf ke-4. Nah, di situ kita akan menemukan role-nya, bagaimana peran dia, sehingga menentukan resiko kematian pada pria. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, antara scanning dan skimming itu sebenarnya dia itu jadi satu kesatuan gitu. Ketika kita melakukan skimming itu lompat-lompat istilahnya ya. Kita juga sambil melakukan scanning ya. Jadi kita membaca, kemudian kita sambil memberikan tanda. Oke. Nah, itu adalah salah satu strategi adik-adik untuk membaca cepat. Jadi bagaimana caranya kita
untuk memahami suatu bacaan ya dengan cepat, dengan akurat, untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan dengan mengabaikan informasi lain yang tidak relevan ya, begitu. Nah, selanjutnya mungkin adik-adik perlu ini ya, untuk melakukan ini ya, kalau menurut saya sendiri kita yang dibutuhkan itu hanya latihan sih sebenarnya. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca artikel dalam bahasa Inggris gitu ya, nanti lama-kelamaan kita tuh nggak perlu untuk mengingat-ingat lagi bagaimana skimming, bagaimana scanning, karena sebenarnya nanti skimming dan scanning itu akan terbentuk sendiri gitu. Ketika kita membaca, kita otomatis akan melakukan itu ketika kita sudah terbiasa ya. Intinya adalah latihan, dan latihannya itu harus serius. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi tentang strategi skimming dan scanning ya dalam academic reading. Jika ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan pada